Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Video ini kami tujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Al-Arabiyah lil Hajj. Dan di sini kami akan menjelaskan beberapa hal yang harus diketahui sebelum kita pergi ke Arab Saudi. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa mengenai negara Arab ya, Negara Arab itu merupakan negara kelahirannya agama Islam. Hal ini mungkin dikarenakan Nabi Muhammad SAW itu lahir di negara Arab. Akan tetapi, tidak semua penduduk di Arab itu beragama Muslim. Agama di sana bermacam-macam. Mungkin ada Nasrani, ada Yahudi, dan juga agama-agama lainnya. Dan itu merupakan salah satu peninggalan atau warisan dari zaman jahiliyah. Seperti itu. Contohnya dari mulai etika ataupun cara orang-orang Saudi. Misalkan dalam berkomunikasi, mereka tidak selalu sopan dan santun. Dalam beretika juga sama. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, selanjutnya adalah mujamalah. Mujamalah ini kalau di Indonesia itu disebut dengan basa-basi. Kalau di Eropa, orang-orang Eropa itu akan lebih ekspresif, berbicara langsung dan lugas. Berbeda sekali dengan orang Arab. Mereka akan lebih memilih berbicara terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka menyampaikan maksud dan tujuannya. Jadi berbicara basa-basi kesana kemari, membicarakan sesuatu yang tidak mungkin, bukan tidak mungkin tadi, sesuatu yang tidak penting mungkin ya. Sesuatu yang tidak penting, baru setelah berbicara macam-macam, mereka menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Orang Arab itu terbiasa dengan suara keras. Ini untuk mengekspresikan kekuatan dan ketulusan mereka, apalagi kepada orang yang mereka sukai. Sayangnya, itu ditafsirkan sebagai ekspresi kemarahan oleh orang-orang Indonesia. Nah, jadi orang-orang Indonesia yang tidak tahu bahwa kebiasaan orang Arab itu adalah bersuara keras. Akhirnya mereka mudah menafsirkan bahwa suara keras orang Arab itu adalah ekspresi kemarahannya. Selanjutnya, bergandengan tangan lelaki dengan lelaki kalau di Arab itu merupakan aib. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia, lelaki dengan lelaki saling bergandengan tangan, ya itu biasa, lazim. Tapi kalau di Arab, aib. Karena dulu pernah ada cerita. 2 orang TKI, mereka lelaki semua, berjalan di pertokoan. Mereka diteriaki oleh orang-orang Arab. Lupa. Enta luti wallahi, kalau nggak salah seperti itu. Enta luti wallahi, artinya kamu ini homo atau bagaimana? Hadza aib. Ini adalah aib. Mereka diteriaki seperti itu oleh orang-orang Arab gara-gara mereka lelaki dengan lelaki saling bergandengan tangan. Kebiasaan orang Arab. 1. Bersuara keras dalam berbicara walaupun tidak dalam keadaan marah. Kedua, sikapnya terhadap pendatang kadang-kadang selalu cuek. Ketiga, jika memberikan atau menerima sesuatu terhadap orang lain, sering menggunakan tangan kiri. Keempat, jika bertemu dengan seseorang selalu mengucapkan salam meskipun belum kenal. Kelima, jika bertemu dengan teman yang sudah akrab, saling berpelukan. Keenam, kebiasaan kaum pria berpakaian putih sedangkan wanita berpakaian hitam dan memakai cadar. Ketujuh, sering melangkahi orang pada waktu sholat di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemandu ibadah haji dan umrah. Pemandu ibadah haji dan umrah adalah orang-orang yang mampu bersedia untuk membimbing ibadah haji dan umrah dari awal sampai akhir. Syarat-syarat menjadi pemandu ibadah haji dan umrah.
Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal dan sehat. Yang ketiga, sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, bersedia untuk tidak melaksanakan ibadah haji. Yang kelima, mampu menguasai bahasa Arab dan Inggris. Rukun-rukun ibadah haji. Yang pertama, niat untuk ihram. Yang kedua, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Yang keempat, wukuf. Yang kelima, tahallul. Yang keenam, takbir. Saat melaksanakan ibadah haji, hendaknya membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal la syarika lah. Sekian dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana percakapan jual beli di Arab Saudi. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, saya akan memberitahu arti-arti dari apa yang tadi dikatakan oleh teman saya. Disimak ya. Percakapan yang pertama adalah abgho ashtari. Ini dikatakan ketika kalian sedang berhaji dan kalian ingin melakukan transaksi jual beli. Maksudnya transaksi membeli barang. Yang kedua adalah aish fawakih indak. Artinya, Anda punya buah-buahan. Fawakih di sini bisa diganti dengan yang lainnya. Tidak hanya fawakih, karena fawakih sendiri memiliki arti buah-buahan. Yang selanjutnya adalah i'tini tufah 1 kilo. Yang artinya, berikan saya 1 kilo apel. I'tini memiliki arti berikan saya. Oke, selanjutnya adalah percakapan saat menanyakan harga. Yang pertama, bikam kilo batotis. Yang artinya, kentang per kilo berapa? Bikam kilo artinya per kilo berapa? Yang selanjutnya, kam mablagh matlub. Artinya, berapa total semuanya? Bikam mablagh. Artinya, berapa totalnya? Kam kullu. Artinya, berapa biaya semuanya? Nah, yang barusan tadi itu adalah kata-kata untuk menyanyikan harga dan bagaimana cara membeli sesuatu saat berhaji. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.